Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk sore hari ini. Sore ini saya betul-betul menikmati suasana yang luar biasa, pujian penyembahan. Terima kasih Pak Pendeta yang begitu baik memimpin pujian penyembahan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus, pada sore hari ini saya ingin share tentang the role models of Christian ministry. Nah, oleh karena itu mari kita baca bersama-sama di dalam firman Tuhan Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 38. Matius pasal ke-9 ayat 35 sampai 38. Saya akan baca bagi kita sekalian. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan terlebih lagi melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan Kristus, nah, sore hari ini senang sekali kita bisa hadir di tengah-tengah suasana yang belum aman, belum kondusif untuk Indonesia. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita boleh mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Itu sebabnya the role models of Christian ministry seharusnya diketahui oleh setiap orang, termasuk umat Tuhan, Gereja Misi Kristus Sedunia. Saya senang karena ini ada keluar kita masing-masing, sehingga saya lebih suka bicara tentang Gereja Misi Kristus Sedunia atau GMKS. Itu sebabnya saya ingin supaya setiap kita mendengarkan perkataan firman Tuhan ini, boleh kita menjawab bersama-sama apa yang dimaksud dengan the role models of Christian ministry. Ya, selanjutnya, kita akan lihat dalam pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat ada beberapa hal penting yang harusnya kita pahami menurut Matius pasal ke-9 ayat 35 sampai 38. Di dalam pembacaan ini kita akan temukan bahwa ada hal-hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan, yaitu pertama, Yesus dalam pelayanan fokus pada wilayah dan kota dan desa. Ya, saya istilahkan adalah itu balancing ministry. Kenapa balancing ministry? Oleh karena kadang-kadang pelayan Kristen itu hanya mau berfokus kepada kota saja dan mengabaikan desa. Atau selanjutnya, orang-orang yang suka ke desa tidak terlalu suka ke kota. Nah, itu sebabnya kita mau belajar bagaimana panutan, bagaimana contoh yang diberikan oleh Yesus dan dalam pelayanannya. Nah, kita perhatikan, Matius mencatat hal yang pertama adalah pelayanan Yesus berdasarkan 4 wilayah atau daerah penting. Yaitu yang pertama, daerah Galilea. Ini Galilea ini sudah sangat familiar bagi Yesus. Karena Yesus seorang dari Galilea, sehingga Galilea merupakan sangat familiar bagi Yesus. Makanya dia fokus pada wilayah yang sangat penting. Yang kedua, Yesus fokus pada kota Kapernaum. Ini hal yang sangat penting. Oleh karena itu setiap pelayan Kristen kita mesti paham betul bahwa balancing ministry ini penting. Karena Yesus sebagai panutan kita, sebagai contoh dan suri teladan kita, kita perhatikan dia mengajar, dia memberitakan Injil itu ke kota dan ke desa, bahkan juga di daerah Yudea, kemudian di kota Yerusalem. Jadi poin pertama, saya ingin sampaikan kepada kita sekalian bahwa pelayanan yang baik, pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, pelayanan yang berpengaruh adalah yang pertama harus fokus pada wilayah kota dan desa. Kenapa wilayah kota dan desa ini penting? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kota di Indonesia ini, kalau saya hitung saudaraku, data yang saya temukan adalah hampir 100 kota. Itu termasuk kota besar, kota sedang, kota kecil, kota kabupaten, kota provinsi, dan kabupaten kota.
Jadi kita perhatikan kurang lebih ada 98 kota di Indonesia yang seharusnya menjadi fokus kita. Dan itu kota. Kalau desa, Bapak Ibu Saudara, menurut data statistik yang saya baca itu sekitar 81 ribuan desa yang ada di Indonesia. Pertanyaan penting bagi kita, kalau Yesus sudah melakukan pelayanan fokus kepada daerah atau wilayah, 4 wilayah, kita di Indonesia yang begitu luas wilayahnya, saudaraku, mari kita fokus kepada 98 kota di Indonesia dan 81 ribuan desa yang ada di Indonesia ini. Artinya apa, saudaraku? Saya ingin sampaikan bahwa ini tugas yang sangat besar, tugas yang sangat mulia, diberikan Tuhan kepada GMKS untuk memulai satu pelayanan yang baru di Indonesia. GMKS rupanya namanya mulai melambung, saudaraku. Teman-teman dari luar, dari dalam, mereka mulai menanyakan apa itu GMKS, apa itu GMKS, bagaimana pola pelayanannya. Dan saya sampaikan bahwa pola pelayanan di GMKS itu yang pertama adalah fokus pada wilayah kota dan desa atau balancing ministry. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang berikut. Kalau kita perhatikan, ya, tolong slide-nya, klik yang kedua. Yang kedua kita perlihat, ya, dalam pembacaan kita akan lihat ayat yang ke-35. Di sana dikatakan, saya baca bagi sorry, saya dikatakan, ia mengajar dalam rumah ibadat, saudara. Yang kedua, teaching ministry, atau lebih tepat mungkin education ministry. Ini hal yang kedua yang menjadi fokus pelayanan. Di tempat keramaian orang, Yesus juga ada di sana. Yesus masuk ke berbagai lokasi tempat ibadah, saudara. Yesus tidak anti tempat wilayah. Oleh karena itu GMKS nggak boleh anti, saudaraku. Nggak boleh anti, oh ini tempatnya nggak cocok GMKS. Kalau ini yang cocok, nggak bisa, saudara. Yesus memberikan contoh. Yang kedua tuh teaching ministry atau education ministry, ini harus betul-betul masuk ke berbagai lokasi tempat ibadah. Yesus menggunakan kesempatan untuk mengajar dan berkhotbah di sana. Kenapa? Yesus ingin benar-benar membawa suatu pengajaran yang berbeda dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus ingin membawa suatu perubahan mindset yang benar dan tepat. Itu sebabnya, saudara, education ministry atau teaching ministry tidak boleh dianggap remeh oleh GMKS. Karena banyak orang sesat. Banyak orang disesatkan dan mau disesatkan oleh karena tidak adanya pengajaran yang baik. Itu sebabnya di dalam GMKS ada 2 STT yang membuka diri untuk supaya Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung silakan bergabung. Ada 1 S2, ada STAK RI Manado, ada STT Gracia Global Indonesia. Kami bukan kesempatan. Kenapa ini terjadi? Oleh karena kita belajar bahwa Yesus fokus kepada education. Yesus fokus kepada teaching ministry-nya. Yesus ingin mengajarkan orang dengan mindset surgawi, dengan konsep surgawi, bahwa hal yang benar itu harus diberitakan dengan tepat dan benar, tepat yang dan tempat yang tepat juga, tempat ibadah. Selanjutnya kita perhatikan, Yesus tidak pernah jemu. Anda perhatikan, Yesus tidak pernah jemu untuk menyampaikan pengajaran kepada orang banyak yang bersedia mendengarnya di rumah-rumah ibadah. Anda tahu, di rumah ibadah tempat orang banyak berkumpul, ya kan? Mengajar di tempat yang istimewa dan suci, tempat di mana orang Yahudi menafsirkan hukum Taurat. Mengajar di mana? Di sinagog. Sinagog itu dianggap sebagai tempat kudus dalam ukuran mini, sebagai pengganti bait suci. Dan sinagog ini merupakan tempat untuk mempertemukan halayak dengan para pemimpin agama mereka. Itu sebabnya Yesus mengerti benar bahwa pengajarannya ini harus diketahui oleh semua kalangan. Nah, itu sebabnya GMKS memang visinya luar biasa. Saya kira satu-satunya gereja di Indonesia yang punya visi luar biasa besarnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang tergabung GMKS, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena apa? Ada 98 kota menunggu saudara dan saya di sana. Pengajaran saudara harus masuk 98 kota dan 81 ribu desa yang menantikan pengajaran yang benar, pengajaran yang asli,
pengajaran yang sungguh-sungguh memberkati Indonesia, pengajaran yang sungguh-sungguh membuka pikiran orang, tidak seperti orang Farisi dan Taurat yang hanya mengajarkan hal-hal yang seperti hal-hal yang baik diajarkan, tapi mereka tidak melakukan. Tetapi Yesus mengajar dengan konsep yang baru, dengan satu mindset yang baru, dan Yesus mengajar di tempat yang tepat. Di mana, saudaraku? Di tempat ibadah, di tempat sinagog, di mana tempat orang-orang berkumpul, berbagai kalangan kumpul di sana. Itu sebabnya hal yang kedua, saudaraku. Mari kita guys memperhatikan tentang education. Masyarakat kita perlu diedukasi, saudaraku. Kita perlu menampilkan suatu pengajaran yang berbeda, penampilan pelajaran-pelajaran, pengajaran-pengajaran yang merubah mindset, yang membuka pikiran orang tentang konsep-konsep yang benar dari sorga. Klik selanjutnya, kita perhatikan. Nah, kita lihat yang sinagog merupakan tempat pengganti untuk bait suci, tempat doa dan pembacaan Taurat. Tempat berjumpa para pemimpin agama guna merundingkan soal-soal masyarakat yang penting. Nah, itu sebabnya, saudaraku, education ini sangat penting, saudaraku. Itu sebabnya saudara yang bergabung dalam GMKS itu sangat diberkati. Karena 2 STT ini membuka diri secara luas. Dan saya mengajak bagi saudara-saudara yang belum kuliah, ingin upgrade pemahaman, pengetahuan saudara, dan pengertian saudara tentang Alkitab lebih baik, tentang teologi, tentang biblika, segala macam hal yang berhubungan dengan Alkitab. 2 tempat ini tempat yang cocok, yaitu STAK RI Manado dan STT Gracia Global Indonesia. Dan kita perhatikan, karena Yesus memperhatikan education, itu sebabnya dia mengajar, dia pola pelayanan teaching ministry yang luar biasa. Sinagog juga sebagai tempat lahirnya sejenis kehidupan sosial dan agama yang baru, dan meletakkan dasar bagi suatu persekutuan agama sebagai tempat yang menunjukkan peranan penting dalam penyebaran iman. Itu sebabnya sekolah teologi perlu dibekali dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Anak-anak kita, mahasiswa kita perlu dididik dengan pengetahuan yang benar. Oleh karena itu sebabnya Yesus memperhatikan tentang education ministry. Yesus menggunakan tempat ibadah ini untuk apa? Untuk mengajar umat Tuhan agar mereka memahami kehendak Tuhan bagi mereka. Tempat orang-orang yang datang di sinagog pada hari Sabat itu apa? Untuk berkumpul secara rutin, dan Yesus hadir di situ untuk mengajar umat Tuhan yang hadir pada setiap hari Sabat. Itu sebabnya, saudaraku, mari kita kembali agar supaya pola yang kedua, yaitu teaching ministry atau model pelayanan yang sangat diberkati adalah education ministry, harus ditegakkan, dilakukan, dilaksanakan di GMKS ini. Klik yang berikut, kita perhatikan. Yang ketiga, Bapak Saudara, di dalam ayat 35 kita lihat juga adalah Yesus memberitakan Injil. Ya kan? Bisa dikatakan dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Yang ketiga adalah sharing the gospel. Nah, Anda perhatikan di sini bukan sembarangan gospel, saudara. Kita perhatikan, tetapi gospel yang mana? Yang the kingdom of heaven, tentang kerajaan sorga. Beritakan Injil kerajaan sorga, bukan sekedar perkenalkan nama organisasi gereja. Organisasi gereja itu penting. Itu untuk supaya menjadi wadah tempat kita. Sama seperti Yesus lakukan. Wadah ini perlu kita perbaiki, kita siapkan dengan baik, supaya kita bisa ajarkan dengan baik. Itu sebabnya kalau kita perhatikan di sini, Yesus mengajar bukan sembrono. Bukan hal yang tidak penting, yang sangat penting dengan mindset surgawi. Dia sharing the gospel tentang apa? The kingdom of heaven. Dan tidak pernah ada satu manusia pun yang bicara tentang the kingdom of heaven, kecuali pribadi Yesus yang tampil pertama kali. Dan dia sharing the gospel tentang the kingdom of heaven. Mindset heaven, saudara-saudara. Mindset heaven, mindset surgawi ini perlu diajarkan, perlu di-share, perlu dibagikan kepada setiap orang yang belum mempercayainya, yang belum mengenalnya. Itu sebabnya Injil ini bukan sembarangan Injil. Injil kerajaan sorga. Bicara tentang kerajaan sorga, bicara tentang mindset surgawi, saudara. Bukan mindset duniawi. Kalau kita perhatikan, banyak pemimpin-pemimpin agama yang share di mana-mana, itu mindset duniawi. Tetapi Yesus tampil beda.
Dia mengajar tentang mindset surgawi. Oke, klik yang berikut. Kita perhatikan. Istilah kerajaan surga hanya ditemukan dalam Injil Matius sebanyak 33 kali. Karena orang Yahudi agak segan dengan istilah Allah. Makanya Matius menggunakan istilah surga, bukan Allah. Kerajaan surga itu selalu serupa dengan adanya penguasa. Jadi ada bentuk pemerintahan, ada wilayahnya, dan ada rakyat. Sedangkan istilah kerajaan Allah terdapat 68 kali dalam Perjanjian Baru, dan dalam Injil Markus dan Lukas menggunakan istilah kerajaan Allah. Yesus ingin agar kita hidup sebagaimana standar kerajaan surga atau kerajaan Allah. Kedudukan kita, martabat seorang raja, kingship. Ada lihat kita martabat kita bukan martabat biasa-biasa. Yesus punya martabat seorang raja, kingship. Kuasa pemerintahan itu kingly rule, saudara. Pola pemerintahannya jelas. Pemerintahnya reign itu jelas. Atau kedaulatannya, sovereignty-nya jelas. Jadi kerajaan Allah itu adalah God reigns as a king. Bertahtanya Allah sebagai raja. Jadi bukan Injil biasa-biasa, Bapak Saudara. Itu sebabnya mari kita kembali kepada Tuhan dan kita mulai memikirkan bagaimana caranya supaya the kingdom of heaven, kerajaan surga ini, mindset kerajaan surga ini harus di-sharingkan, harus di-share, dibagikan kepada setiap orang yang belum mengenalnya. Coba klik selanjutnya, kita perhatikan. Konsep kerajaan Allah itu sangat berbeda dengan jauh dan kerajaan dunia. Sebab konsep ini lebih menunjukkan pada pemerintahan Allah atas umatnya dan atas alam semesta ciptaannya. Dalam konteks ini kita perhatikan, ada 4 poin penting. Ya, yang pertama, Yesus mempresentasikan tindakannya sebagai sang inisiator perjanjian. Waduh, luar biasa. Saya kagum dengan pribadi Yesus. Inisiator perjanjian. Yang kedua, Yesus mempresentasikan tindakannya untuk membentuk suatu umat yang kudus baginya. Waduh, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita merupakan bagian umat yang kudus. Yang ketiga, Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang datang mengasihi kembali umatnya dengan tujuan supaya umatnya menyampaikan kasih itu kepada segala bangsa. Orang bilang kehilangan kasih sekarang. Kita kembali, kita menerima kasih itu, kita sampaikan kepada mereka. Yang keempat, Yesus memperlihatkan dirinya sebagai terang, julukan yang hanya pantas disandang oleh yang namanya Tuhan. Waduh, luar biasa. Ini konsep the kingdom of heaven. Itu sebabnya bukan hal yang biasa-biasa, Bapak Saudara. Yang kita sampaikan ini bukan hal yang biasa, tetapi mindset surgawi, the kingdom of heaven. Kemudian yang berikut kita perhatikan selanjutnya. Anda perhatikan, Yesus sedang deklarasikan dirinya sebagai pribadi yang sebagai pembawa kerajaan Allah itu sendiri. Dan selama ini orang hanya mendengar apa itu kerajaan Allah. Ya, semua orang bicara tentang kerajaan Allah, tetapi tidak satupun yang mampu menjelaskan dengan baik. Hanya Yesus menjadi pribadi yang datang dari kerajaan Allah, sehingga dia menyampaikannya dengan tepat dan benar. Yesus fokus pada kerajaan Allah supaya kita bebas dari apa? Yang pertama, hidup berpusat pada diri kita sendiri, kita bebas. Kenapa konsep the kingdom of heaven ini penting, saudara? Supaya apa? Kita jangan berpusat pada diri kita sendiri. Yang kedua, dari arah hidup yang salah, tidak bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting menurut pandangan Allah. Dan yang ketiga adalah mengabdi kepada Tuhan yang salah, yaitu Mammon, bukan pada Kristus. Itu sebabnya Yesus memberitakan, mendeklarasikan dirinya sebagai pribadi sang pembawa kerajaan Allah itu sendiri dengan mindset kerajaan Allah. Luar biasa. Itu sebabnya yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, GMKS, mari kita sharing the gospel, yaitu the kingdom of heaven. Kita lihat selanjutnya. Klik yang berikut. Yang keempat, tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara, Yesus dalam pelayanannya menonjolkan healing ministry. Kita beritakan Injil kerajaan surga, betul. Tetapi Yesus beritakan Injil kerajaan surga bukan segera perkenalkan nama gereja, saudaraku. Tetapi Yesus beritakan kerajaan surga dengan konsep penyembuhan, healing ministry. Dia fokus pada penyembuhan. Memang ada gereja-gereja tertentu, ada hamba-hamba tertentu yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan. Kita hormati itu. Tetapi marilah kita belajar
bahwa dalam pribadi Yesus, Yesus memperlihatkan the role models of Christian ministry yang keempat, yang tidak boleh dilupakan oleh siapapun sebagai pelayan Tuhan adalah healing ministry, pelayanan kesembuhan, mujizat kesembuhan, signs and wonders. Itu nggak bisa kita pungkiri. Toh yang menyembuhkan bukan kita, kalau kita cuma hanya doakan orang sembuh. Itu karena kuasa Tuhan, bukan kuasa kita, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Yesus hanya bilang, barang siapa yang sakit datang disembuhkan, ya kan? Didoakan disembuhkan dalam nama Yesus sembuh. Dan Yesus mempraktekkan ini, healing ministry. Itu sebabnya gereja GMKS mau atau tidak mau, saudara setuju apa tidak setuju, terserah saudara. Tapi saya memberitakan bahwa Yesus melakukan pelayanan yang namanya healing ministry. Itu sebabnya kita perlu membuka diri luas-luas bahwa pelayanan kesembuhan ini masih ada sampai detik ini. Sampai saat ini kuasa Tuhan masih bekerja. Itu sebabnya mari kita buka diri lebar-lebar luas-luas. Agar sebuah pelayanan yang namanya healing ministry ini perlu dilakukan, dibuka seluas-luasnya untuk pelayanan kesembuhan di dalam gereja GMKS. Sebab ini contoh yang diberikan oleh Yesus. Kita lihat selanjutnya. Klik selanjutnya. Fokus pada orang sakit yang lemah secara fisik. Ini Yesus ini luar biasa. Dia selalu cari kesempatan. Nah, kalau kita lihat orang sakit malah kita menghindar. Banyak orang, ngapain ini? Gua lagi banyak sibuk. Lu datang membebani gua dengan kesempatan dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya, aku lagi selesaikan tugasku, jangan ganggu aku. Tapi orang datang minta doa, didoakan. Ini seperti Yesus, dia cari kesempatan. Yesus selalu cari kesempatan untuk menolong orang lain, memikirkan kepentingan orang lain juga. Yesus peduli pada orang-orang yang susah dan sakit secara jasmani. Orang sakit selalu mencari Yesus sebagai daya tarik yang tidak dimiliki oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Luar biasa. Dan Yesus selalu mencari jawaban yang pasti bagi orang yang sakit. Dan Yesus adalah pusat penyembuhan yang sejati bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Itu sebabnya healing ministry, Bapak Ibu Saudara, nggak bisa kita abaikan. GMKS kita mesti berdoa. Orang yang datang minta doakan harus disembuhkan Tuhan. Karena ini yang Yesus lakukan. Ini praktek. Ini yang Yesus lakukan. Loh, kita nggak mau lakukan bagaimana? Sang juru selamat kita, sang panutan kita, sang role model itu mempertunjukkan kepada kita bahwa dia melakukan doakan kesembuhan. So kita perlu buka diri itu mendoakan orang. Soal sakit itu sembuh dan enggak itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Itu sebabnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita perlu healing ministry. Yang keempat. Kemudian kita lihat selanjutnya berikut. Yang kelima, tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-35. Kalau kita baca Yesus di sini dikatakan, ayat 36 maksud saya, di sana dikatakan Yesus memperhatikan orang-orang, jiwa-jiwa, people oriented, not activity oriented. Artinya apa? Kita perlu yang namanya compassion ministry. GMKS mau atau tidak mau, setuju apa tidak, people oriented ini harus kita laksanakan. Not activity oriented. Nah, saya lihat banyak gereja hanya berpusat pada activity oriented. Begitu banyak aktivitas. Senin itu ada bayang jadwal Senin padat dari pagi sampai malam itu padat. Selasa padat dengan jadwal-jadwal segala macam jadwal semua schedule-nya begitu rapi Selasa. Hari Rabu juga begitu, semua padat. Hari Kamis padat, hari Jumat, hari Sabtu sampai hari Minggu. Jadi seluruh hari satu minggu itu padat dengan activities. Apakah ini salah? Enggak salah. Tetapi kalau kita berkaca kepada Yesus, Yesus tidak sekedar activity oriented, tapi Yesus adalah dia tekankan tentang people oriented. Kenapa? Karena dia punya compassion. Fokus pada keselamatan jiwa-jiwa yang terpenting, saudaraku. Yang kedua, Yesus punya kasih dan belas kasihan terhadap orang banyak yang hidup dalam kebodohan dan kecerobohan. Hidup dalam kebinasaan karena tiadanya pengertian rohani. Nah, jiwa-jiwa ini yang sangat berharga di mata Tuhan ini jadi fokus dari Yesus. Hanya pribadi Yesus yang punya kasih, sehingga Yesus sanggup membagikan kasihnya dan menaruh perhatian penuh kepada orang yang sedang kehilangan kasih.
Dan saya ingin beritahu kepada saudara bahwa yang kelima ini, saudara, yang namanya people oriented ini, hanya Yesus yang bisa melakukannya. Hanya pribadi Yesus Kristus yang mengajar kasih yang sejati. Karena Yesus Kristus adalah kasih itu sendiri. Orang lain hanya cerita tentang kasih, namun tidak sanggup mempunyai belas kasihan dan mempraktekkan nilai-nilai kasih itu sendiri. Sebab apa? Mereka tidak mengenal dan tidak memiliki kasih. Tidak sanggup memiliki dan tidak memiliki sehingga tidak sanggup memiliki belas kasihan kepada orang lain. Hal ini sangat transparan dalam praktek orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya bisa bercerita tentang kasih, namun tidak sanggup melaksanakan kasih itu sendiri. Jadi saya beritahu sama saudara bahwa hanya kekristenan yang sejati yang bisa memiliki belas kasihan, yang punya compassion yang sejati, karena kita telah diselamatkan oleh belas kasihan Yesus Kristus. Sehingga kita pun wajib memiliki belas kasihan pada orang lain yang memerlukannya. Jadi people oriented ini, saudaraku, ini merupakan hal yang wajib bagi kita. Dan orang-orang GMKS seharusnya, mari kita praktekkan people oriented ini, saudaraku. Kita tawarkan kasih, kita berikan kasih kepada mereka, orang-orang yang belum mengenal kasih. Hanya dalam kekristenan yang sejati, yang punya kasih yang sejati. Di luar kekristenan, saya beritahu sama saudara, kasih itu tidak sejati. Hanya kekristenan yang punya kasih yang sejati, saudaraku. Itu sebabnya kita yang tergabung di dalam GMKS, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa yang kelima, yang the role model yang kelima ini penting untuk kita lakukan, yaitu people oriented. Saya katakan tadi apa? Ingat Bapak Ibu Saudara, ya, 270 juta manusia penduduk Indonesia sekarang ini, dan Anda perhatikan ya, ada 98 kota yang perlu dijangkau. Ada 81 ribuan desa yang perlu dijangkau. Mereka butuh kasih dari kita. Mereka perlu sentuhan-sentuhan dari tangan-tangan kita yang penuh dengan kasih. Itu sebab people oriented ini jangan diabaikan. Tidak sekedar activities, tetapi betul-betul kita berorientasi kepada manusianya, sang jiwa itu yang perlu kita selamatkan. Dan kita perhatikan selanjutnya, hal yang berikut. Kita perhatikan selanjutnya. Yang keenam. Hal yang keenam, role model yang ditunjukkan oleh Yesus, yaitu pastoring ministry. Luar biasa. Kalau kita lihat pasal 9 ayat 36 di sana, Alkitab katakan bahwa domba yang tidak bergembala, caring ministry. Mereka lelah, miskin, sudah lelah, letih. Mereka perlu bantuan, saudaraku. Kenapa begitu? Kalau kita perhatikan, ahli Taurat membebani mereka dengan tradisi-tradisi nenek moyang dan menyesatkan mereka dalam banyak kesalahan. Mereka tidak diberikan makanan rohani yang sehat dan bergizi dari firman Tuhan. Inilah keadaan yang menyedihkan dari orang-orang yang tidak mempunyai pemandu yang setia, yang menuntut mereka ke dalam perkara-perkara mengenal Allah yang benar. Nah, itu sebabnya yang keenam, pastoring ministry ini merupakan role model yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan jemaat GMKS. Pastoral ministry, caring ministry penting, saudaraku. Karena ini dipraktikkan oleh Yesus. Domba yang tidak bergembala, mereka lelah, letih, tidak berdaya. Dan kita perhatikan selanjutnya, kalau kita lihat, klik selanjutnya, slide berikutnya kita perhatikan, saudaraku. Yang berikut, slide berikutnya. Kita lihat, tidak ada makhluk lain yang lebih mudah tersesat dibandingkan dengan domba. Kita ini ibarat domba. Dan apabila domba itu tersesat, ia menjadi semakin tidak berdaya, bingung, terancam bahaya, dan susah cari jalan pulang. Itulah domba. Nah, itu sebabnya kita perlu caring ministry, kita perlu pastoring ministry untuk jiwa-jiwa yang berdoa seperti domba yang hilang. Butuh petunjuk jalan dari sang gembala untuk bahwa mereka kembali pulang ke rumah. Kenapa? Karena guru-guru Yahudi mengaku bahwa mereka adalah gembala. Tetapi Kristus berkata bahwa mereka bukan gembala. Karena mempunyai gembala seperti mereka itu lebih buruk daripada tidak mempunyai gembala. Bahkan mereka adalah gembala-gembala yang malas, yang menuntun orang semakin jauh dari jalan yang benar, dan bukannya membawa orang kembali pulang. Mereka hanya menipu kawanan domba dan bukannya memberi makan, saudaraku.
Ini yang terjadi. Itu sebab pastoring ministry, caring ministry ini harus kita praktekkan dalam plan GMKS. Berapapun bayarannya, berapapun harganya, pengorbanan kita harus bayar, kita harus laksanakan. Saudara, karena begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Saya ingatkan sekali lagi, 270 juta dan 81 ribuan desa, kemudian 98 kota di Indonesia yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, yang membutuhkan pastoring ministry. Itu sebabnya para hamba Tuhan, para pendeta, para umat Tuhan di GMKS, kalau ini diperhadapkan dengan kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita berdiam diri saja? Kita katakan, oh itu bukan urusan saya mah lain. Itu mah urusan orang. Yang penting pekerjaan gua beres. Ya. PR gua selesai. Rumah tangga gua aman. Bisnis gua aman. Pendidikan gua aman. Keluargaku aman. Semuanya aman. Ngapain bikin orang lain? Nah, pola pikir yang begini, pola pikir karatan, saudara, ketinggalan zaman, model-model ketinggalan zaman yang tidak bisa dipakai dalam GMKS. GMKS tidak butuh orang-orang yang malas seperti ini. Para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang malas seperti ini. GMKS butuh orang-orang yang mempunyai nilai, yang mempunyai rasa, yang ingin berbagi, yang ingin memperhatikan domba-domba yang hilang. Karena domba-domba itu, saya bilang tadi, mereka bingung, terancam bahaya, dan tidak tahu jalan keluar. Itu sebabnya, saudaraku, yang keenam ini adalah pastoring ministry. Itu harus kita perhatikan dalam pelayanan GMKS. Dan kita lihat selanjutnya, tips selanjutnya. Yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, untuk menyediakan semuanya itu, kita perlu yang namanya equipment ministry. Ayat yang ke-37 dan 38 berkata, tuaian banyak pekerja sedikit. Orang menginginkan pengajaran yang baik, namun hanya sedikit pengajar yang baik. Padahal begitu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan ada banyak hal yang belum dilakukan. Saudara, hal ini membutuhkan tangan-tangan yang mau melakukan pekerjaan ini. Mari GMKS, Bapak Ibu Saudara yang tergabung GMKS, mari kita menuai bersama-sama. Mari kita siapkan, kita equip orang-orang, saudara. Kita memperlengkapi orang-orangnya, saudara. Di dalam tubuh GMKS, 2 STT ini bersedia untuk membentuk orang-orang yang mau diajar, saudara. Dan sangat membesarkan hati bahwa Tuhan memang banyak. Wajar saja kalau ada begitu banyak orang yang membutuhkan pengajaran. Tetapi yang sering terjadi adalah orang yang memerlukan dan menginginkan tidak selalu bisa menerimanya. Itu sebabnya GMKS hadir di Indonesia ini. Untuk apa? To equip them. Oke? Untuk memperlengkapi. Kita hadir di sini. Pelayanan equipment ministry ini untuk apa? Untuk memperlengkapi jiwa-jiwa. Memperlengkapi para pekerja-pekerja yang handal, yang bertanggung jawab. Untuk menjangkau 81.000 desa dan menjangkau 98 kota di Indonesia, 270 juta Indonesia yang membutuhkan pelayanan, saudaraku. Kita lihat klik selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kita klik sini. Sayang sekali walaupun Tuhan memang begitu banyak, namun pekerja sedikit. Bahwa para pekerja yang tersedia begitu sedikit, bahwa jagung itu akan jatuh dan membusuk di tanah. Kenapa? Karena kekurangan para penuainya. Yang lebih mengerikan, Bapak Ibu Saudara, penganggur banyak, tetapi pekerja sedikit. Hai para penganggur, saudara yang nganggur masuk ke STT, stuck, RI Manado atau SDGI, kita siap untuk memperlengkapi saudara. Daripada menganggur, tidak ada kerjaan, mari kita mulai pekerjaan Tuhan. Kurangnya pekerja, karena apa? Kurangnya pelatihan yang berorientasi pada pelayanan perintisan jemaat. Itu sebabnya yang namanya equipment ministry, yang namanya training itu perlu diadakan di GMKS. Karena Tuhan begitu banyak, Bapak Ibu Saudara, kalau lihat pusing kepala, begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Tenaga kita nggak ada. Tenaga kita nggak sebanding dengan begitu banyak kebutuhan. Nah, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus bisa membagi waktu. Bapak Ibu, saya mau share kepada keluarga GMKS sendiri. Saya yang begitu padat, begitu sibuk, begitu banyak aktivitas, harus memikirkan banyak hal, saudara. Apalagi memikirkan pekerjaan Tuhan, saudara. Waktu yang saya punya ini saya betul-betul memanfaatkannya dengan baik karena begitu padatnya.
Itu sebabnya kita, kenapa ini saya mau lakukan? Karena saya Tuhan begitu banyak. Kita lihat, tapi saya masih sedih. Begitu banyak orang yang nganggur. Saya rasanya berpikir Tuhan, waktu 24 jam itu nggak cukup. Kelihatannya begitu. Karena begitu pekerjaan, monoton pekerjaan begitu banyak di depan mata yang harus diselesaikan, tapi saya tidak punya kemampuan untuk menyelesaikannya sendirian. Itu sebabnya kita perlu berjejaring. Untuk apa? Kita equip mereka, kita memperlengkapi mereka. Para penganggur-penganggur ini kita rekrut mereka supaya mereka kita jadikan mereka jadi pekerja-pekerja yang handal, yang bertanggung jawab. Ini merupakan tantangan bagi Campcast untuk mempersiapkan para pekerja yang handal dan siap merebut jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Begitu banyak jumlahnya, saudaraku. Soalnya kalau saya lihat, kalau ada orang Campcast yang nganggur, ada orang Campcast yang bersantai-santai ria, ada orang Campcast yang entarso ya. Waduh, saya sedih melihatnya. Karena begitu banyak pekerjaan, begitu banyak pelayanan yang harus kita kerjakan. Namun kita masih bersantai-santai. Ini pukulan telak. Ini bukan tantangan besar. Tuai yang begitu banyak. Dan kita juga ikut-ikutan menjadi penganggur di sini. Kasihan sekali. Coba kita klik selanjutnya kalau kita perhatikan. Kalau kita lihat, saudaraku, Tuhan Yesus telah menunjukkan role model pelayanan Kristen yang sangat hebat. Dan merupakan terobosan pelayanan. Oleh karena itu kita sebagai anak-anaknya juga harus meniru cara pelayanan Tuhan Yesus yang begitu memukau di tengah dunia yang sedang sakit hilang arah, tanpa pengharapan, serta membutuhkan bimbingan dan tuntunan. Oleh karena itu perlu terobosan pelayanan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Itu kesimpulan saya pada sore hari ini tentang role model. Izinkanlah saya mengatakan bahwa Jesus is the role model. Jesus is the best role model. Jesus is the real role model. Kalau Tuhan kita bisa anggap seperti itu, kenapa kita tidak mau menirunya? Kalau kita lihat, itu sebabnya pada kesempatan pada sore hari, izinkanlah Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan kepada kita dalam kesimpulan saya, dan kita klik selanjutnya, kita lihat. Kesimpulan saya adalah Yesus itu the real role model. Pertama, kenapa? Fokus pada pelayanan kota dan desa, balancing ministry. Yang kedua, Yesus teaching atau education ministry. Dia punya teaching ministry, dia punya education ministry. Dan yang ketiga, dia sharing the gospel. Kingdom of heaven, mindset heaven itu penting, saudara. Yang keempat adalah healing ministry. GMKS, mari kita buka diri. Pelayanan kesembuhan harus kita lakukan. Karena ini bagian dari pelayanan Kristiani yang benar. Yang kelima adalah, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, harus kita berorientasi kepada apa? People oriented, not activity oriented. Dan yang keenam, saudaraku, hal yang keenam, perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, pastoring ministry. Caring ministry ini merupakan hal yang wajib kita lakukan dalam pelayanan GMKS. Kalau GMKS mau maju dan berkembang ke depan, bisa menjangkau 98 kota di Indonesia, 81 ribuan desa di Indonesia, 270 jiwa yang sedang menantikan pastoring ministry dari GMKS. Di mana, halo GMKS, sore hari ini Tuhan Yesus menantang kepada kita, hey GMKS, mau nggak kita lakukan pastoring ministry? Dan yang terakhir, yang ketujuh, untuk memperlengkapi semuanya itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu equipment, training ministry, kita perlu training, kita perlu train orang-orang muda, para penganggur-penganggur muda. Kita panggil mereka untuk kita train mereka, kita latih, kita siapkan mereka untuk pergi memberitakan kasih Kristus yang ajati, yang sejati, yang luar biasa, yang seperti kita sudah alami dalam kehidupan kita sehari. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, Jesus is the real role model. God bless you all. Tuhan berkati. Mari kita berdoa.